Halo teman, kembali lagi di channel YouTube Terpang Media bersama saya Eka dalam podcast Ruang Tengah, ngobrol santai dan bermakna. Sakti Hotel Bandung. Ada yang pernah dengar Sakti Hotel Bandung? Sakti Hotel Bandung merupakan hotel bintang 4 di Bandung Timur yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta nomor 735 Kota Bandung. Sakti Hotel Bandung menyediakan 198 kamar dengan desain yang eksklusif dan 6 tipe kamar yang berbeda serta ballroom yang mampu menampung hingga 500 pax. Bukan hanya tempat bermalam, Sakti Hotel juga memiliki Puspamaya Restoran, It's Sakti, dan Sky Lounge menjadi signatur tempat menyantap makanan dan minuman bagi para tamu. Nah, untuk mengetahui lebih dalam mengenai Sakti Hotel Bandung, kali ini saya sudah ditemani oleh seorang hotelier yang berpengalaman di bidangnya. Ya, beliau merupakan General Manager dari Sakti Hotel Bandung, yaitu Bapak Heri Firmansyah. Ini dia Bapak Heri Firmansyah. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siang Pak. Siang, baik Kak. Apa kabar Pak Heri? Alhamdulillah baik. Terakhir kita ketemu di Sky Lounge ya Pak ya? Iya ya, Sky Lounge ya. Iya. Acara barbecue ya. Betul, launchingnya Sky Lounge. Terpang Media berkunjung ke sana nih, disambut oleh Pak Heri dan timnya. Jadi Sakti Hotel itu nggak hanya tempat bermalam guys, tapi si Sakti Hotel juga menyediakan tempat bersantai ya Pak ya. Iya. Selain bersantai juga bisa menjadi tujuan untuk bekerja atau berbisnis dan lainnya gitu. Pak, sebelum ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih, Sakti Hotel ini kan kita udah mau ke pergantian tahun ya Pak ya. Betul, betul. Nah, di pergantian tahun ini ada promo-promo apa aja sih Pak yang disajikan sama si Sakti Hotel? Ya, terima kasih Mbak Eka. Sebenarnya Sakti Hotel juga ini rutinitas ya, udah pasti ya. Setiap tahun baru itu memang kita mengadakan gala dinner yang biasa kita panggil itu gala dinner, di mana di saat malam pergantian tahun itu sebelumnya kita mengadakan makan malam bersama dengan barbecue yang all you can eat. All you can eat. Nah, ini yang selalu kita adakan di setiap tahunnya. Tahun ini juga kita adakan yang dimana ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Yaitu acara ini kita siapkan di Sky Lounge. Sky Lounge. Iya, Sky Lounge kita yang sekarang ini baru kita buka sekitar awal tahunan lah ya, kita buka. Nah, sekarang di pergantian tahun 2024 ke 25 ini kita adakan untuk acara final atau acara ramainya akhir tahunnya kita adakan di Sky Lounge yang dulunya ada di lobi. Oke, jadi ini informasi ya guys, Sakti Hotel punya Sky Lounge di lantai 16 ya? Lantai 16 betul nggak Pak? Lantai 16 ya, rooftop. Iya. Jadi itu tuh full didesain full kaca ya Pak ya? Full kaca. Jadi otomatis view-nya Kota Bandung tuh akan terlihat di Sky Lounge itu. Betul. Nah, selain promo di tahun baru nih Pak, biasanya di bulan-bulan tertentu apakah ada promo lain ataukah emang setiap bulan tuh Sakti selalu kasih promo buat para pengunjung Sakti Hotel? Iya, pastinya setiap bulan kita ada promo, baik dari promo kamar, ya promo untuk makanan sama minuman atau mungkin beverage ya. Itu kita memang setiap bulannya berganti-ganti ada promo. Yeah. Contoh di bulan kemarin November kita ada promo November Fiesta, gitu. Jadi kita ada harga kamar khusus, di mana harga kamar itu di bawah dari harga-harga yang pasarannya. Desember ini memang kita juga ada promo kamar, baik dari promo nanti untuk Christmas, ya kita adakan juga, dan juga nanti ada promo kamar untuk New Year's Eve. Untuk New Year. Nah, bisa kalian dengarkan guys. Jadi kalian kalau misalkan mau liburan nih ke Kota Bandung, gak usah khawatir, bingung pilih hotel, udah jelas Sakti Hotel tuh the best di Kota Bandung, gitu ya Pak? Iya, betul. Selain ini nih Pak, fasilitas yang paling menarik pengunjung tuh untuk mengunjungi si Sakti Hotel tuh apa sih Pak? Iya, kita itu ada kolam renang yang pasti ya, di mana para tamu kita memang untuk para keluarga yang membawa anak-anak, ya, kita ada fasilitas kolam renang yang ada khusus untuk anak-anak dan dewasa. Itu jadi bagian salah satu terfavorit di kami. Nah, setelah itu yang memang yang terbaru adalah ya Sky Lounge. Itu Sky Lounge itu sendiri yang menjadikan fasilitas kita tambahan, karena di atas itu memang hampir 360 derajat
seluruh kota Bandung area timur itu terlihat. Iya, betul banget. Karena aku sendiri ini pernah mengunjungi si Sky Lounge dan itu tuh emang bener kelihatan semua dari segala sisi ya Pak ya. Itu tuh benar-benar ada di posisi atas banget. Dan kalau kalian yang pengen santai gitu ya, itu bisa tuh nongkrong di Sky Lounge ya Pak ya. Terus Pak, kalau misalkan nanti kan si tahun baru ini, aku dengar nih temanya mengangkat Fantastic Night Color. Yes, betul. Nah, tolong bisa jelasin nggak sih Pak, kenapa dikasih nama Fantastic Night Color? Secara ini kita tim di Sakti Hotel, baik itu di area Bandung, klaster Bandung, atau mungkin di seluruh Sakti Hotel yang ada di Bandung, Jakarta, dan Tangerang. Itu kenapa kita mengambil Fantastic Night Color, itu ya kita berharap di tahun-tahun ke depan dan apa yang sudah kita lalui di tahun kemarin itu selalu menjadi keceriaan, selalu menjadi kegembiraan, dan mungkin juga fantastik itu jadi luar biasa keajaiban kita pernah terima di 2024 yang setelah COVID dan kita sampai sekarang. Nah, dan berharap ke depannya juga kenapa color ya seperti itu bermacam-macam, berwarna apa ya, berwarna ya. Gitu. Mungkin bisa berkesinambungan dengan si karena New Year's gitu ya Pak, kembang api yang warna-warni gitu ya Pak ya. Gembira ya. Iya benar. Happy jadinya ya Pak ya. Udah gitu lihat kembang apinya di Sky Lounge ya Pak ya. Auto dapet tuh ya feel-nya. Pak, kalau misalkan pengunjung nih yang datang ke Sakti ya Pak ya, itu biasanya untuk merayakan dan menginap di Sakti pada saat perayaan tahun baru nih, itu tuh biasanya harus booking dulu nggak sih Pak, atau udah sih datang aja gitu langsung? Kalau saya sarankan selalu booking ya, karena memang Bandung itu tidak bisa predictable ya, unpredictable gitu ya, jadi terkadang dalam last minute juga bisa langsung penuh, tapi ya kita informasikan bahwa saat ini juga memang bookingan sudah terus masuk terus. Nah, saya harap kalau memang ini saya sarankan untuk booking. Untuk booking dulu ya, supaya nggak kehabisan tempat ya Pak. Supaya nggak kehabisan tempat dan juga kehabisan kamarnya. Iya benar ya. Nah Pak, di Bandung Timur tuh kan orang-orangnya untuk mengarah ke Bandung Timur tuh agak masih mempertimbangkan gitu ya Pak, karena kemacetan, itu karena kepadatannya di sana. Nah cara apa sih Pak yang Bapak lakukan dan tim untuk menarik para pengunjung datang ke Sakti Hotel? Betul. Jadi buat kami itu adalah challenging ya, di mana kita berada di area timur yang ujungnya timur kota Bandung itu sendiri, di mana ada kemacetan, area-area yang ya ibaratnya dari kota Bandung itu jauh lah. Nah, itu buat kami challenging. Apa yang memang harus kita lakukan yaitu meng-attract-nya bagaimana ke Bandung Timur banyak dengan bagaimana kita menjelaskan detail keberadaan hotel itu sendiri. Baik dari fasilitas, baik dari alamat, dari tempat, jalan. Nah, selain dari itu kita juga challengingnya adalah mengenalkan beberapa tempat wisata area. Yang mana ya saya saat ini mungkin Bandung Timur terkenal dengan Aljabar, ditambah juga Lapang GBLA, dan yang terbaru adalah stasiun LRT, KCIC. Iya, dan satu lagi ada ya Pak? Apa tuh? Sumarekon Mall. Nah, itu lagi betul, Sumarekon Mall. Itu juga jadi challenging. Nah, itulah yang kita balikan menjadi challenging gitu. Betul. Buat kita. Jadi orang-orang mungkin kayak untuk ke Bandung Timur tuh biar nggak capek abis jalan-jalan gitu dari Aljabar, dari Sumarekon. Nah, mampir tuh tidur istirahatnya di Sakti ya Pak ya. Mungkin pemandangannya langsung juga kan gitu. Bener, pemandangannya dapat semua. Dari si Sky Lounge tuh bisa lihat segala sisi, termasuk Masjid Aljabar. Termasuk itu betul. Masjid Aljabar itu bisa kelihatan loh dari jendela Sakti Hotel, dari kamar-kamar. Percaya nggak? Betul. Harus coba nginep dulu di Sakti Hotel supaya bisa lihat langsung si Aljabar dari kamar. Karena aku pernah ngalamin dan begitu buka jendela tuh langsung Aljabar loh Pak. Aku dapat kamar yang posisi itu. Lagi malam ya dengan lampu Aljabar. Bener, yang warna purple-nya itu. Purple, betul. Pak boleh ceritain sedikit nggak sih Pak cerita lucu nih ya yang menarik dari selama melayani para pengunjung Sakti? Ada hal-hal aneh nggak sih Pak, atau hal-hal unik gitu yang diminta sama para pengunjung? Kalau aneh atau unik menurut saya sih ini bagian dari unik ya, atau juga mungkin kekhawatiran. Jadi ada pernah saat itu memang tamu kita itu datang membawa burung. Burung? Iya, ternyata harga yang kita khawatirkan ini uniknya karena harga burungnya melebihi harga kamar. Nah, ini tuh sampai tamu tuh bilang,
saya mau titip burung. Nah, ini bagian unik karena bukan kita tidak mau dititipkan burung itu tersebut gitu ya. Karena memang hotel kami juga tidak menerima binatang penitipan seperti itu, baik kucing ataupun. Nah, akhirnya itulah keunikannya di mana sampai tamu itu sendiri bilang, ini harga kamar yang saya nginap sama burung saya lebih mahal burung. Nah, itu bagian dari unik. Dimana uniknya ya akhirnya si tamu itu juga nggak berani. Karena kami tidak mau menerima hal yang seperti itu. Karena kita tidak memahami dan tidak ahli dalam mengenai. Beresiko juga ya Pak ya. Kalau burungnya hilang kan mau nggak mau jadi ganti ya Pak ya. Burungnya hilang. Selain itu ada lagi nggak Pak? Kalau yang lainnya ya terkadang kita ngelihat masih ada tamu yang masih simpan sendal di depan kamar, ya, itu kan memang masih beberapa ya kita khawatir juga, oh kok ada sendal gitu ya, padahal lihat pintunya tertutup, ya mungkin beda ya. Nah, itu hal yang mungkin nggak terbiasa masuk sendal ke kamar kali ya Pak ya. Nah, mungkin dia lebih bersih lah. Iya, benar-benar lebih bersih. Ngebahas tentang Sky Lounge nih Pak. Sky Lounge tuh selain menawarkan view-nya Kota Bandung Timur. Itu apalagi sih Pak kelebihan dari Sky Lounge? Sky Lounge itu kita juga menyediakan tempat ruangan khusus private untuk meeting. Jadi private meeting yang membutuhkan area tersendiri ya, yang memang beserta pemandangan dan juga nggak besar memang, 20 sampai 30 orang itu memadai, atau mungkin juga bisa lebih dari pasnya 40 orang. Kita menyediakan itu. Nah, bagian dari itu yang memang kita coba jual di Sky Lounge di luar dari pemandangan ya. Lalu makanannya ya memang itu udah jadi andalan kita, makanan-makanan di Sky Lounge, di mana di setiap Sabtu ada all you can eat barbecue. Setiap weekend ya? Setiap Sabtu. Ada live musiknya nggak Pak? Ada live musiknya pasti. Nah, itu kita sudah rutinitas. Jadi itu selain dari pemandangan yang kita jual. Jadi ternyata di Sky Lounge itu ada live musik juga. Udah gitu ada all you can eat barbecue ya Pak ya. Jadi udah paket lengkap banget lah. Kalau misalkan udah nongkrong, capek, ngantuk, udah langsung tuh check-in kamar, masuk, istirahat ya Pak ya. Ini Pak nih, aku nih tadi udah bahas-bahas tentang Sakti Hotelnya. Sekarang aku mau tahu, sebagai hotelier yang berpengalaman nih Bapak, dan aku tahu banget pengalaman Bapak tuh udah banyak banget. Itu tuh pasti banyak tantangan dong Pak ya? Apa sih Pak tantangan terberatnya selama Bapak mendalami bisnis perhotelan ini? Ya memang kendala paling berat ya pastinya pendapatan ya, revenue yang kita harus kejar. Di satu sisi saya juga harus ke karyawan, saya harus ke tamu, harus juga ke pihak pemilik owner. Nah, inilah yang memang menjadi selalu acuan-acuan saya, bagaimana semuanya terkoordinir, semuanya bisa ibaratnya tercapai, baik dari pencapaian pendapatan, pencapaian revenue, atau pencapaian pelayanan. Nah, itulah yang memang selalu jadi patokan-patokan saya untuk memberikan motivasi atau memberikan arahan-arahan kepada tim. Kepada tim ya. Timnya sepertinya solid banget ya Pak? Alhamdulillah sampai saat ini secara tim saya masih create dari yang di dalam, dari karyawan-karyawan yang lama, kita train, kita ajarin, kita kasih pemahaman, kita lihat bagaimana dia juga memiliki kemampuan. Nah, itulah yang memang selalu kita. Contohnya dari sisi sales saya, di sales head-nya, kepalanya itu memang saya ambil dari resepsionis. Saya create sampai sekarang dia masih berada di kita. Gitu. Jadi perusahaan yang sukses itu tergantung pemimpinnya juga ya Pak? Sebetulnya itulah motivasi yang harus kita ikutin ya. Betul ya. Seperti itu ya. Iya. Lalu Pak, kan kalau misalkan di Sakti itu ada restorannya, ada kafenya juga ya, ada Eat Sakti. Itu pasti ada dong menu favorit yang selalu dipesan sama pelanggan. Bisa kasih tahu nggak Pak apa menu itu? Yang pasti menu yang di Eat Sakti itu adalah nasi goreng Sakti Hotel. Itu memang terfavorit di kita. Lalu sop buntut. Kalau di Sakti yang di bawah itu ada sop iga. Sop iga. Nah, ditambah juga ada yang makanan tradisional yang kita bilang bala-bala baladag galabag. Bala-bala galabag. Galabag tuh dalam arti Indonesia itu besar. Besar gitu. Jadi beda dari yang biasa bala-bala gitu. Kalau untuk minuman ini yang saya rekomendasiin. Ini apa nih Pak? Ini Green Pitaloka. Mereka bisa dicoba nih. Boleh dong, aku coba. Ada lemon. Jadi
Aku coba ya Pak. Dicoba silakan. Green Vitaloka tuh komposisinya apa aja? Ini ada chaisin, ada lemon. Chaisim lemon. Ya. Ini bikin segar ini. Ini saya segar juga banget ya Pak. Harus. Maksudnya ini tuh kan sayur ya? Iya, sayur. Sayur tapi nggak berasa sayurnya. Jadi kita panggil ini healthy juice. Healthy juice. Kan nggak semua orang suka sayur ya? Ya. Nah ini Sakti Hotel tuh hebat banget bisa menyajikan, nggak berasa sayurnya. Jadi si Chaisim lemon malah berasa dominan lemonnya. Ya. Dan itu seger banget. Jadi nggak ada pahit-pahitnya atau apa gitu. Nah kalian harus coba nih, harus coba Green Vitaloka. Ini seger banget ini. Segar apalagi posisi dingin. Iya, ditambah es batu lagi harusnya Pak. Iya. Mantap ya. Pak, selama Bapak ada di Sakti Hotel, ada nggak sih Pak karyawan yang paling unik yang Bapak paling inget banget? Saya kalau secara karyawan masih selalu diingat itu ada beberapa, namun ada juga yang memang kita selalu ingat yaitu dari dia training, di mana saat trainingnya dia memiliki bukan masalah tetapi kendala dalam sisi mungkin dia masih tidak mau kerja lah gitu ya, training gitu ya. Padahal dia dari training di kita. Nah, sampai akhirnya kita tegur sampai akhirnya sekarang itu orangnya menjadi lebih baik dari yang kita kira. Nah, itu yang kita saya garis bawahi ini ternyata unik juga. Terkadang kita melihat karyawan itu tidak sesuai, ternyata apabila kita mendalami orangnya dan kita terlihat sampai sekarang orangnya malah lebih bagus dari yang lain. Oke, jadi karena dididik sama kita ya Pak ya. Jadi banyak yang memang gitu, dari salesnya itu juga dididik juga dari kita. Jadi ya itulah pengalaman-pengalaman mengenai karyawan. Kaderisasi lah itu. Seperti itu. Dan ada jenjang karirnya juga nggak sih? Pastinya. Ada ya. Soalnya head sales itu jenjang karirnya udah jelas. Beliau tuh ada di sini juga, ada Ibu Gita ini. Beliau dari resepsionis. Wah, ada juga Wawan juga, beliau juga dari Rembangket yang sekarang menjadi megang head dari food and beverage. Wah, keren. Ternyata jenjang karirnya ada juga kalau di hotel ya. Ada. Jadi kalian kalau mau berkarir di hotel tuh nggak usah khawatir guys. Memang mulai dari bawah, memang mungkin melewati banyak proses, tapi proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Iya, ya, setuju. Betul ya Pak ya. Pak, nih ini kan udah mau 2025. Ya. Pasti ada dong target. Harapannya juga di 2025 tuh apa Pak yang Bapak inginkan untuk Sakti Hotel? Harapan ya pasti harapannya di kemudian hari Sakti itu selalu berkembang, terus okupansinya selalu meningkat, lalu juga memang pendapatannya selalu meningkat juga, dan karyawan saya lebih baik dan lebih sejahtera kembali. Di luar dari perusahaan yang memang positif, tentunya saya juga berharap karyawan-karyawan juga menjadi lebih meningkat lagi. Meningkat dalam segala sisi apa ya? Dalam segala hal ya. Baik dari agamanya dan lain-lain. Oke, mantap banget ya. Sakti Hotel punya Pak Heri. Amin. Nah, Sakti Hotel tuh kan hotel bintang 4 di Bandung Timur. Otomatis pasti banyak dong Pak tokoh-tokoh terkenal atau artis yang datang ya untuk nginep di Sakti. Bapak bisa kasih tahu kita nggak siapa aja tuh yang pernah nginep di Sakti Hotel? Alhamdulillah yang memang pernah nginep itu Pak Ridwan Kamil ya, dari sejak menjabat wali kota sampai dengan mencalonkan dan jadi gubernur. Kita pernah didatangi oleh beliau, dari Pak Kapolda dari zaman yang 2018-19 Pak Agung dan Pak Doviri itu Kapolda Jawa Barat yang pasti. Lalu juga dari Kementerian Agama. Dan itu pejabat-pejabat ya yang sering dari Bupati Kabupaten Bandung juga ya, Pak Dadang juga sempat di kita untuk mampir. Lalu beberapa yang artis yang pasti Sule yang pernah di kita ya, Sule, terus Marion Jola, Tiara Andini, ya, ada beberapa lagi yang memang pernah nginep di kita. Selain juga sempat pernah. Oh, banyak juga ya. Dengan adanya Sumarekon Mall, Aljabar, itu berpengaruh nggak Pak ke Sakti Hotel? Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh ya. Berpengaruh. Jadi mudah-mudahan juga tambah lagi nih pengaruhnya dari buka tol. Oh iya bener, kalau udah ada tol gampang ya aksesnya Pak ya. Aksesnya, gitu. Iya, bisa jadi hotel pilihan orang-orang yang dari luar kota ya Pak ya, ke kota Bandung. Nah itu sih obrolan kita tuh sebenarnya banyak banget nih. Tapi aku mau satu pertanyaan lagi nih sama Pak Heri. Pak, tolong kasih tips dan trik untuk para yang mau jadi hotelier nih. Tolong kasih tahu Pak tipsnya. Jadi hotelier yang berpengalaman tuh harus seperti apa sih? Harus gimana?
Memang kalau jadi hotelier itu kembali ke diri kita dulu, dimana hospitality itu muncul bukan karena pembelajaran di sekolah, tapi hospitality itu muncul dari hati kita. Bagaimana kita melayani baik dari tamu atau mungkin nanti ke berikutnya karyawan dan juga para owner. Nah itu memang bagi para hotelier baru, tolong tanamkan di diri bahwasannya hospitality itu muncul bukan karena pembelajaran tetapi dari hati kita. Bagaimana kita memperlakukan manusia atau orang lain di hadapan orang lain juga. Nah, bagi karir di hotel yang pasti semua ada, pasti karir itu meningkat. Contoh saya juga dulu seorang driver. Saya di Bali tahun 99 itu menjadi seorang driver, lalu berlanjut ke resepsionis, berlanjut juga ke duty manager sampai dengan asisten general manager dan saya menjadi general manager. Nah, itu apa yang memang kita titipkan buat para hotelier baru, terus berjuang, jujur, yang pasti ya memang hospitality itu harus apa adanya. Tidak bisa hospitality itu membohongi, terutama baik itu pada tamu, jadi apa yang memang kita punya produknya itulah yang harus kita tawarkan. Keren banget ya pesannya dari Pak Heri. Selain tips dan trik, ada pesan juga di situ yang disampaikan sama Pak Heri. Bapak, ada yang mau disampaikan nggak lagi sama teman-teman Teropong Media? Terima kasih buat Teropong Media, Mbak Eka dan tim juga yang sudah memfasilitasi kami, di mana kerjasama ini juga biar bisa terus berlanjut karena kami juga tidak akan bisa besar, kami juga tidak akan bisa branding tanpa adanya media-media yang memang mendukung kami. Contohnya ya Teropong Media, terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya memang ada kekurangan di tahun yang kemarin. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa berlanjut di tahun berikutnya. Amin. Dan juga menjadi lebih baik buat kita bersama. Amin, amin. Nah itu tadi dia guys, ngobrol-ngobrol Teropong Media bareng sama Sakti Hotel dan Bapak Heri Firmansyah selaku General Manager dari Sakti Hotel. Sebenarnya masih banyak banget yang mau diobrolin, cuman terbatas waktu ya, Bapak sibuk banget nih. Nanti kita akan ada part keduanya ya Pak. Mungkin Bapak bisa ditemani sama tim juga ya podcastnya ya Pak ya, biar lebih seru. Oke, sebelum kita closing, aku nih punya pantun nih ya untuk teman-teman semua. Jalan-jalan ke kota Bandung. Cakep. Jangan lupa bawa payung. Kota Bandung memang lagi mendung. Kalau hujan turun, Sakti Hotel siap menampung. Nah itu tadi dia obrol-obrol bareng sama Bapak Heri Firmansyah selaku General Manager dari Sakti Hotel Bandung. Teman, jangan lupa follow akun sosial media @saktihotelbdg dan jangan lupa juga follow akun sosial media kita @teropongmedia di semua akun sosial media kita. Dan satu lagi aku ucapkan terima kasih banyak Pak Heri sudah datang di ruang tengah di studio kita. Next kita akan datang ke Sakti Hotel. Ditunggu kedatangannya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Bye bye.